Hai para Sudaners, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita dari film The Legend of Fei untuk bagian yang kelima. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan Lian yang telah mendapatkan surat dari Fei. Ia mengabarkan kalau ia baik-baik saja dan Fei meminta tolong kepada Lian untuk mencari tanaman ekor Zuming yang saat ini terletak di desa obat kecil, yang ternyata desa obat kecil merupakan desa milik Yang Haitan. Sedangkan di Pulau Selatan, Xiun akhirnya telah siuman. Sang guru dan para tetua di sana sangat bahagia melihat Xiun kembali sadar. Xiun mengatakan kalau ia sempat bermimpi kalau Fei datang menjenguknya. Sang guru mengatakan itu bukanlah mimpi dan Fei memang sering datang untuk menjenguknya. Tidak hanya itu, Fei juga telah berkorban untuk mengambil teratai api di gunung es agar bisa menyelamatkan Xiun. Xiun seketika terdiam mendengar Fei hampir saja mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan dirinya. Untuk berterima kasih kepada Fei, ia pun ingin menggambar wajah Fei karena ia takut ia akan tertidur kembali dan tidak sempat bertemu dengannya. Dikarenakan ia hanya memiliki 3 hari saja untuk sadar, dan setelah lebih dari 3 hari ia akan kembali tertidur. Di lain tempat, Fei menemui ayahnya di benteng pasukan perdamaian. Di sana ia bercerita banyak hal yang telah ia lewati akhir-akhir ini. Ia pun diberikan sebuah pedang baru oleh sang ayah karena pedang miliknya sudah beberapa kali patah setiap bertarung. Tak lama kemudian Zichen dan pasukannya datang ke sana. Zichen sangat senang bertemu dengan Fei kembali, dan di saat dia akan menyapa, Fei memutuskan obrolannya dan pamit untuk pergi dari sana. Saat itu Zhou Yitang menanyakan maksud dan tujuan pangeran ketiga itu datang ke sana. Zichen datang ke sana ternyata ia menyukai Fei dan ia akan melamarnya untuk dijadikan istri. Namun tentu saja perkataannya itu membuat Zhou Yitang menjadi terkejut. Di sisi lain, Yang Haitan membawa Lian dan tabib itu kembali ke kampung halamannya di desa obat kecil. Namun Yang Haitan dimarahi oleh tetua di sana karena Yang Haitan ini ternyata penerus desa obat kecil. Dan dikarenakan Yang Haitan ini anaknya sering memberontak, ia pun menolak menjadi penerus dan mengembalikan pelakat desa obat kecil, yang mana ia menolak menjadi pemimpin di desa tersebut. Saat itu tetua pun menjadi marah kepadanya karena telah melanggar perintah tetua. Yang Haitan pun mengatakan maksud dan tujuannya kembali ke desa itu karena saat ini ia ingin mengambil tanaman rumput ekor Zuming untuk menyelamatkan seseorang. Dan tentu saja tetua tidak mengizinkannya pergi. Namun Yang Haitan yang keras kepala menyuruh Lian dan tabib itu segera pergi ke belakang gunung. Sementara ia akan menahan tetuanya di sana. Dan pada akhirnya mereka berdua pun langsung pergi dari sana dan dikejar oleh pasukan dari desa obat kecil. Setelah di hutan, tabib tersebut telah memasang asap beracun untuk menjebak pasukan desa yang telah mengejarnya. Hingga pada akhirnya pasukan itu pun langsung pingsan setelah terkena asap beracun tersebut. Sebelum mereka pergi, dengan baik hatinya tabib itu pun memberikan obat penawarnya kepada pasukan itu supaya pasukan itu tidak mati karena dirinya. Dan di desa obat kecil, ternyata kedatangan tamu yang tadi undang pun yaitu Tianding beserta pasukannya datang, yang saat ini akan merebut teratai api di belakang gunung, dan ia pun tanpa ragu meracuni penjaga di sana hingga mati. Yang Haitan yang berhasil lolos dari tetuanya menemui mereka berdua, dan mereka bertiga pun langsung pergi ke belakang gunung untuk mengambil tanaman Zuming tersebut. Sedangkan Tianding lalu menemui tetua di desa obat kecil di sana. Ia pun ingin mengajak tetua itu untuk berduel untuk menentukan siapakah di antara mereka berdua yang terhebat dalam membuat racun. Sehingga tetua pun menyetujui tantangan tersebut. Masing-masing dari mereka lalu meracik racun dan meminum racun yang telah ditukar di antara mereka berdua. Saat itu tetua malah keracunan dan tak mampu membuat obat penawarnya. Sedangkan kondisi Tianding baik-baik saja dan tidak keracunan dari racun yang dibuat oleh sang ketua. Yang ternyata faktanya Tianding ini merupakan wanita yang akan menjadi penerus di desa obat besar.
Ia mengatakan desa obat kecil yang dipimpin oleh tetua itu tidak ada apa-apanya mengenai masalah tanaman obat-obatan dan racun. Sehingga tetua pun mengaku kalah dan meminta Tianning untuk melepaskannya. Namun Tianning malah menyandra seluruh penduduk desa obat kecil dan ia akan menunggu di sana. Karena ia tahu ada seseorang yang naik gunung saat ini untuk mengambil tanaman Zuming tersebut dan ia akan merebutnya nanti. Saat itu Lian telah berhasil menemukan tanaman yang ia cari. Ia pun mengambilnya dengan sebuah kain karena tanaman itu pun beracun yang tidak bisa dipegang dengan tangan kosong. Setelah berhasil mereka pun akan langsung turun gunung dan beristirahat di sebuah tempat. Namun tiba-tiba ada seseorang pria yang mengatakan kalau saat ini desa obat kecil telah diserang oleh seorang wanita. Mendengar hal tersebut, Yang Haitan pun akan kembali ke sana. Tetapi tabib itu menemukan sebuah benda kecil dan ia pun melihatnya. Kemudian ia pun sadar kalau wanita yang menyerang desa obat kecil merupakan orang yang ia kenal. Karena tumbuhan merah itu hanya satu orang yang bisa menanamnya. Dan buah merah itu berasal dari desa obat besar. Ia pun menyadari kalau Tianning berada di desa obat kecil. Dan Tianning inilah merupakan kakak seperguruannya di desa obat besar terdahulu. Yang mana ia juga telah berkhianat dan membunuh gurunya demi mengambil kitab obat. Sedangkan saat itu Yang Haitan secara diam-diam lewat belakang dan melihat para penduduk telah diikat. Ia pun ke sana membaur dengan para penduduk dan akan menyelamatkan tetua. Namun tetua menyuruhnya untuk segera pergi. Yang Haitan yang mengetahui kalau mereka telah diracuni langsung segera pergi untuk mengabarkan kepada sang tabib. Yang saat ini Lian dan tabib dengan cepatnya mencari bahan obat untuk meracik obat penawarnya agar para penduduk bisa disembuhkan. Namun keberadaan mereka berdua telah ketahuan oleh Tianning dan mereka pun bersembunyi di sebuah lemari. Saat itu tabib teringat masa lalunya yang pernah melihat Tianning berkhianat dan membunuh sang guru tepat di hadapannya. Namun dikarenakan ia masih kecil, ia tak berani keluar dan memilih untuk diam di lemari tersebut. Sehingga ia pun tak akan membiarkan kejadian itu terulang kembali. Ia pun mengeluarkan obat penawar racikannya dan menyuruh Lian untuk membakarnya supaya menjadi asap. Dan asap itu akan bisa menyembuhkan para penduduk yang keracunan. Kemudian saat itu Yang Haitan sedang bertarung dengan Tianning. Di saat jarum beracun itu hendak mengenai Yang Haitan, saat itu tabib keluar dan menahan jarum beracun tersebut. Sehingga Tianning pun tak menyangka kalau tabib yang ia kira telah mati ternyata masih hidup. Tabib itu pun mengatakan kalau ia merupakan penerus desa obat besar, bukanlah Tianning. Dan Tianning hanya merupakan seorang pengkhianat yang telah membunuh gurunya saat dulu. Sehingga Tianning yang terdesak memanggil pengawalnya. Namun pengawalnya telah dikalahkan oleh para penduduk. Dan saat itu para penduduk telah kembali pulih berkat obat penawar dari tabib. Tianning yang tak menyangka racunnya bisa disembuhkan oleh tabib tersebut. Oleh karena itu ia pun segera kabur dari sana. Saat itu Yang Haitan berterima kasih kepadanya karena berkat tabib para penduduk telah kembali pulih. Lalu setelah itu ketua berterima kasih kepada mereka dikarenakan telah mau membantu desa obat kecil untuk melawan Tianning. Sebagai bentuk balas budi, Lian boleh membawa tanaman ekor Zuming tersebut. Mendengar hal itu Lian dan Yang Haitan pun langsung pergi dari sana. Di sisi lain, Fei telah menepati janjinya dan ia pun memberikan cap sendu kepada Baisu. Baisu pun berterima kasih kepadanya karena Fei telah menepati janjinya dan kini mereka berdua pun bersahabat satu sama lain. Sedangkan tabib yang akan pergi mendadak tidak jadi ingin pergi karena ia telah memutuskan untuk tetap di desa obat kecil untuk memperdalam ilmunya mengenai obat-obatan di desa tersebut. Kemudian di perjalanan, Lian dan Yang Haitan bertemu dengan Li Sheng dan Su Zhu, sehingga Lian pun memberikan tanaman Zuming kepada Li Sheng untuk dijaga. Tak lama kemudian klan Nori pun datang ke sana dan akan merebut tanaman tersebut dan saling kejar pun terjadi. Sehingga Fei pun datang dan membantu mereka untuk mengalahkan klan Nori. Lalu tanaman Zuming pun diberikan kepada Fei. Klan Nori pun menanyakan di mana keberadaan cap sendu saat ini. Fei mengatakan kalau cap sendu ia telah kembalikan kepada pemiliknya yang merupakan keluarga Ho, yaitu Baisu. Mendengar hal itu, klan Nori tidak jadi menyerang mereka karena misi mereka saat ini bukanlah mengambil tanaman Zuming, melainkan merebut kembali cap sendu dan mereka pun memutuskan untuk pergi dari sana.
Di sisi lain, pria yang bernama Ryuki ini merupakan dari perguruan bela diri yang sempat menghadiri undangan dari Olian kemarin. Saat ini mereka pun akan pulang, namun tiba-tiba mereka dicegat oleh klan Nori. Singkat cerita, esok hari pun tiba, Ryuki pun terbangun. Dan betapa terkejutnya ia melihat adik perempuannya dan pasukannya telah tewas di sana, hanya untuk melindungi dirinya tadi malam dari serangan klan Nori. Xiang Yu lalu datang ke sana dan memberikan tawaran untuk membalaskan dendam kepada klan Nori. Ia pun memberikan sebuah pil yang dapat membuat Ryuki menjadi kuat seketika. Ia pun mengambil pil tersebut. Tidak hanya itu, Xiang Yu juga mengajaknya untuk bergabung dengannya dengan memberikan topeng tersebut agar mereka bisa membalaskan dendam kepada klan Nori. Di Pulau Selatan, Xion dihampiri oleh Fei dan tentu saja Xion sangatlah senang. Xion lalu memberikan gelang buatannya kepada Fei karena ia tahu tak lama lagi ia akan kembali tertidur. Ia sangat berterima kasih kepada Fei karena Fei telah mau membantunya untuk kembali pulih dan ia pun meminta maaf karena telah merepotkannya. Tak lama kemudian Xion pun kembali tertidur dan ia pun secara perlahan tak sadarkan diri di pelukan Fei. Fei pun sangatlah bersedih karena ia takut Xion tidur dan tidak bangun kembali. Ia berjanji akan melakukan apapun agar membuat Xion kembali sadar dan pulih. Di saat Xion tertidur, Fei pun menggambar wajahnya agar terlihat seperti sedang bangun. Sambil menangis ia mengatakan selama masih ada harapan, ia tak akan menyerah untuk menyelamatkan Xion. Singkat cerita, tanaman zooming telah diberikan kepada Xion dan ia pun pada akhirnya terbangun kembali dan sang guru yang melihatnya pun membantunya untuk bangun. Saat itu Xion pun menanyakan kembali keberadaan Fei saat ini dan gurunya pun mengatakan kalau Fei ada di sini dan sedang tertidur. Ia pun merasa lega karena ia pikir tidak bisa bertemu lagi dengan Fei. Fei yang tertidur dihampiri oleh Xion yang saat ini telah kembali pulih. Ia pun memberikan selimut kepadanya. Lalu Xion menemui sang guru. Di sana ia bertanya berapa lama ia bisa bertahan hidup. Sang guru mengatakan ia hanya bisa bertahan selama 1 tahun saja dan tidak boleh menggunakan tenaga dalamnya. Apabila itu dilanggar, sang guru sudah tidak akan bisa membantunya lagi. Di sana juga ada Fei yang tak sengaja mendengar pembicaraan mereka berdua. Setelah itu Xion dan Fei pun pergi dari pulau tersebut dengan menggunakan perahu. Singkatnya mereka telah tiba di kota Xinggang, kota pertama kali bagi Xion mengenal dunia luar. Lalu mereka pun masuk ke dalam dan Xion pun membawa Fei ke sebuah kedai makanan favoritnya. Pelayan di sana mengira kalau Xion dan Fei merupakan pasangan suami istri. Maka dari itu pelayan akan memberikan tempat khusus untuk mereka berdua. Di saat sedang makan, Fei masih membahas mengenai umur Xion yang hanya bisa bertahan 1 tahun saja. Namun Xion mengatakan untuk tidak usah membahas umurnya lagi. Keesokan harinya Fei tak sengaja bertemu dengan Baisu dan di sana Baisu memberikan cap sendunya kepadanya karena ia ingin Fei menjaganya. Ia menyadari hidupnya saat ini sudah tidak berguna lagi dan saatnya giliran pendekar muda yang harus memperjuangkan perdamaian di dunia ini. Setelah itu Baisu pun pergi dari sana dan membuang senjata kecapinya. Ia pun berjalan seperti orang yang telah bingung karena sanak saudara dan keluarga Ho sudah tidak ada lagi saat ini. Di saat kembali ke rumah, Fei pun menunggu Xion yang seharian ini belum kunjung kembali. Ia pun merasa bimbang, namun tak lama kemudian Xion pun datang ke sana dan membawakan makanan untuknya, sehingga Fei pun menjadi senang dan memeluknya. Lalu salah satu pelayan mendapatkan kabar dari klan Mizua kalau saat ini Suzu telah diculik oleh Xiang Yu. Dan di lain tempat Li Sheng telah berhasil menyelamatkan Suzu yang sedang disandra di sebuah tempat. Namun di saat mereka akan kabur, Xiang Yu berhasil menyusul dan kembali menyandra Suzu dan akhirnya mereka berdua pun disekap di sebuah tempat oleh Xiang Yu. Alasan Xiang Yu menyekap Suzu dikarenakan Suzu ternyata menyimpan kitab kungfu milik keluarga Wu dan Suzu pun memberikan kitab kungfu itu kepadanya. Namun Xiang Yu merasa kitab itu tidak asli melainkan palsu. Tak lama kemudian prajurit klan Nori pun datang ke sana dan berniat mengambil kitab kungfu tersebut supaya ia bisa menjadi lebih kuat, sehingga memperebutkan kitab kungfu itu pun terjadi. Setelah berhasil mendapatkannya, ia pun mulai mempelajari isi kitab kungfu itu. Namun karena tak sanggup mempraktekannya, ia pun kelelahan dan tenaga dalamnya terkuras habis dan ia pun kembali menemui mereka.
Saat itu Xiang Yu mengatakan ia akan mengajari dirinya cara mempelajari kitab kungfu itu, namun dengan satu syarat, yaitu ia harus bisa membuat Xiang Yu bergabung dengan klan Nori karena ia ingin mengembalikan reputasi keluarga Yin miliknya. Xiang Yu juga memberikan sebuah pil Feng Huang, pil yang dapat meningkatkan tenaga dalam seseorang menjadi sangat kuat, sehingga prajurit klan Nori yang rakus itu lalu mengambil pil tersebut dan memakannya. Namun karena pil itu sangatlah kuat, justru tubuhnya menjadi semakin sakit dan Xiang Yu memakai kesempatan itu untuk mengikat dan menghajarnya. Dikarenakan kitab kungfu sudah di tangannya, Xiang Yu pun membebaskan Su Zhu dan Li Sheng dari sana. Singkat cerita, Su Zhu menemui Nyonya Yun dan menanyakan asal-muasal keluarga Yin milik Xiang Yu. Nyonya Yun mengatakan kalau saat dulu ia sempat menyelamatkan seorang bayi, dan bayi itu merupakan Xiang Yu yang merupakan keturunan keluarga Yin. Namun karena Xiang Yu tidak memiliki bakat bela diri sejak kecil, ia pun diusingkan dari keluarga Yin dan dianggap tidak berguna. Xiang Yu yang mendengar dari luar lalu masuk ke dalam dan marah kepada Nyonya Yun karena dari awal Nyonya Yun tidak pernah menceritakan itu semua, dan Nyonya Yun lalu membuang plakat keluarga Yin dan membuangnya keluar. Xiang Yu berlari mengambilnya, namun tangannya diinjak oleh prajurit klan Nori yang ternyata belum mati. Ia pun dihajar olehnya karena saat ini prajurit klan Nori semakin kuat karena memakan pil tersebut. Tak lama kemudian, Li Sheng, Fei dan Xiun pun datang ke sana. Saat itu Fei menanyakan pil tersebut. Xiang Yu mengatakan kalau ia telah memberikan pil itu kepada prajurit klan Nori dan pil itu merupakan yang terakhir. Ternyata Fei juga akan mengambil pil itu untuk diberikan kepada Xiun. Namun pil itu sudah dimakan oleh prajurit klan Nori. Dikarenakan kesal, Fei dan Li Sheng pun juga menyerangnya sehingga pertempuran pun terjadi. Di saat Fei hampir saja dibunuh, Xiang Yu datang menyelamatkannya dan mengorbankan nyawanya untuk melindungi Fei, dan akhirnya ia pun terbunuh di tempat. Dan untung saja Li Sheng dan Fei pun berhasil menusuk prajurit klan Nori itu hingga mati dari belakang. Setelah itu, Fei, Xiun, Su Zhu dan Li Sheng telah kembali ke klan Mizua. Terlihat mereka langsung menghadap ke Jinrong. Mereka semua pun dimarahi karena selalu saja membuat onar dan masalah. Saat itu Jinrong menatap tajam ke arah Xiun, namun Fei melindunginya sambil mengatakan kalau ia yang membawa Xiun kembali ke klan Mizua. Namun di balik kemarahan Jinrong, ia merasa bangga dengan mereka semua karena telah berhasil membunuh dan menghabisi klan Nori dan menegakkan perdamaian. Jinrong mengatakan barang keramat gelang Haitian sudah mulai terkumpul dan sebuah fakta sebentar lagi akan terungkap. Xiun mengatakan kalau gerbang Haitian merupakan barang keramat yang berbahaya yang berasal dari dinasti lama miliknya, dan pastinya semua barang keramat itu ada kaitannya dengan dirinya. Jinrong mengatakan untuk tak usah khawatir, semua barang keramat yang sudah terkumpul akan ia urusi sendiri. Singkatnya, Jinrong menanyakan kesehatan Xiun saat ini. Yang ia ketahui Xiun hidupnya sudah tidak lama lagi. Fei pun mengatakan ia akan menjaga Xiun karena setiap detiknya sangatlah berharga baginya. Ia hanya mencintai satu orang dan orang itu merupakan Xiun. Sang ibu pun akhirnya tidak melarang hubungan Fei dengan Xiun karena keputusan berada di tangan Fei. Di saat itu Tianying yang menyelinap masuk ke klan Mizua berhasil dikalahkan oleh Fei yang membuat dia terluka. Tidak hanya itu, Tianying saat ini mengidap sebuah penyakit yang berasal dari sebuah racun. Ia pun akan memakan obat yang ia miliki. Namun obat tersebut terjatuh dan ditendang oleh Li Sheng. Secara perlahan ia akan mengambilnya, namun sayangnya ia mati karena tak sempat memakan obat tersebut. Sedangkan di klan Nori, kabar mengenai kematian Tianying telah sampai ke telinga Tianshu. Namun saat ini Tianshu tidak memiliki waktu untuk mengurusi kematian istrinya itu. Karena yang terpenting saat ini ia sedang memecahkan sebuah teka-teki puisi yang bisa mengantar mereka ke lokasi gelang Haitian berada. Tak lama kemudian serigala salju pun datang ke sana. Ia kesal kepada Tianshu karena Tianying mati, namun Tianshu bersikap biasa saja. Dan Tianshu mengatakan kalau istrinya itu mati karena dibunuh oleh Fei. Mendengar hal tersebut, pria yang dijuluki serigala salju itu akan balas dendam karena saat ia masih kecil, ia telah diselamatkan oleh Tianying. Setelah itu diperlihatkannya bahwa Tianshu yang ternyata telah mengumpulkan kelima barang keramat yang telah direbut dari klan Mizua. Dan saat ini ia tinggal menemukan gelang Haitian agar semua barang keramat tersebut bisa terkumpul dengan sempurna.
Sedangkan di klan Mizua, Zoe Tang pun mengobrol dengan Xion. Dari obrolan mereka, ternyata gelang Haitian yang berasal dari dinasti lama milik Xion. Ternyata gelang tersebut merupakan milik Xion. Ia mengatakan apabila barang keramat itu berhasil dikumpulkan, ia berencana akan menghancurkannya supaya tidak ada lagi pertumpahan darah karena barang-barang tersebut. Dan Zoe Tang tidak setuju dengan pendapatnya. Ia memilih untuk menjaga barang keramat itu dan dipergunakan dengan baik supaya rakyat klan Mizua bisa hidup bahagia. Setelah itu Zoe Tang pergi dari klan Mizua untuk membawa istrinya yang saat ini sedang sakit-sakitan untuk segera diobati. Di sisi lain, Zhu Bao yang merupakan kaki tangan Tianxu sedang mencari lokasi gelang Haitian berada melalui teka-teki puisi tersebut. Di puisi itu terdapat sepenggal kalimat yang menunjukkan sebuah nama gunung dan mereka pun mencari letak gunung tersebut. Singkatnya, mereka berhasil menemukan sebuah tempat yang berada di gunung itu. Di sanalah mereka mulai menerjemahkan teka-teki puisi itu supaya mereka mengetahui cara untuk masuk ke dalam. Dan di waktu bersamaan, Fei dan Xion mengetahui kalau klan Nori sudah bergerak dan akan mengambil gelang Haitian. Mereka lalu menyusun sebuah strategi untuk melawan klan Nori nantinya sebelum klan Nori berhasil menemukan gelang Haitian terlebih dahulu. Setelah mereka teliti, akhirnya sebuah fakta pun telah terungkap kalau setiap bait dan kalimat di puisi tersebut mengarah ke sebuah benda dan benda-benda itulah yang dapat membuka gerbang di sana dan pada akhirnya gerbang tersebut berhasil mereka buka. Dan ternyata gerbang itu merupakan pintu masuk ke dalam sebuah desa obat besar. Para penduduk yang ada di sana menjadi ketakutan setelah melihat klan Nori yang berhasil masuk ke sana. Dan pada awalnya Zhu Bao ingin menanyakan letak gelang Haitian kepada para penduduk secara halus. Namun serigala salju justru memerintahkan anak buahnya untuk mengurung seluruh penduduk dan memaksa mereka untuk mengatakan letak gelang Haitian berada. Tentu saja sikapnya itu ditentang oleh Zhu Bao dan dari awal mereka berdua ini memang berselisih tegang satu sama yang lain. Dan Tianxu yang sedang latihan mendapatkan sebuah informasi kalau Zhu Bao telah berhasil menemukan sebuah desa yang menyimpan gelang Haitian berada yang terletak di desa obat besar. Sedangkan di perjalanan, Xion mendapatkan surat dari Zichen kalau saat ini musuh telah sampai di perbatasan dan Zichen meminta Xion untuk menyampaikan pesan kepada Jenderal Wen yang berada di perbatasan. Oleh karena itu, Xion izin pergi dari sana dan meninggalkan Fei untuk sementara waktu dan Fei dengan berat hati melepaskan Xion pergi dan meminta ia untuk menjaga diri baik-baik. Singkatnya, Fei melanjutkan perjalanan. Di sana mereka menemukan mayat penduduk yang telah mati terbunuh dan mereka juga menemukan seorang anak kecil yang bersembunyi di balik rumput. Saat itu semua orang tunduk hormat kepada Xion karena ia merupakan seorang kaisar. Di sini Xion memberitahukan kalau para musuh telah berhasil memasuki perbatasan yang ternyata musuh yang dimaksud merupakan Jenderal Wenzi yang telah beraliansi dengan Tianxu sebelumnya. Mereka pun mulai memikirkan cara untuk membunuh para musuh yang telah memasuki perbatasan dan memukul mundur para musuh saat ini. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit urang dari Ningali Film. See you, undur diri dan salam Sundaners.